Yo Mina, akhirnya Kaiju Hachigo Chapter 117 sudah resmi dirilis dan kita akan bahas secara lengkap dalam video kali ini. Let's go! Dalam halaman sampul menampilkan Kafka yang sedang mengangkat sebuah makhluk kecil, yang mana itu adalah Kaiju nomor 8. Di sana ada sebuah catatan editor yang berbunyi, apakah yang ingin disampaikan oleh serangga yang ada di dalam dirinya? Chapter kali ini masih melanjutkan akhir chapter sebelumnya. Sosok samurai yang muncul di alam bawah sadar Kafka berkata, kalau begitu kemarilah, mari kita ciptakan ikatan yang lebih kuat lagi di antara kita. Setelah itu tiba-tiba Kafka kembali ke masa lalu, tepatnya era Meireki, saat para samurai itu sedang berperang. Kesadaran Kafka masuk ke dalam sosok samurai yang dia temui di alam bawah sadarnya. Sosok samurai itu seakan-akan sedang memberitahu Kafka apa yang sudah dia alami. Hal itu dilakukan untuk memperkuat ikatan di antara mereka. Kafka sangat kebingungan dengan situasi saat itu. Ditambah para samurai tiba-tiba melakukan pergerakan serentak sambil berkata, "Serang!" Ternyata mereka saat itu sedang melawan satu kaiju yang ada di hadapan mereka. Mereka menggunakan panah, tombak, dan katana untuk mengalahkan kaiju itu. Dalam situasi yang menurut Kafka mendadak seperti itu, Kafka terhimpit dan terdorong oleh para samurai yang maju ke depan. Seorang samurai berkata kepada Kafka, "Kau ini sedang apa? Jangan menghalangi, nyalimu ciut ya." Kafka semakin bingung. Dia berkata di dalam hatinya, "Apa ini? Medan perang di masa lalu? Mereka mau menyerang kaiju itu hanya dengan perlengkapan kuno seperti ini. Bahan untuk membuat perlengkapan ini memang sudah berasal dari tubuh kaiju, tapi mereka belum memiliki ilmu pengetahuan atau teknologi yang mendukung untuk bisa menggunakannya dengan baik. Aku pernah membaca di buku sejarah bahwa dulunya orang-orang memanfaatkan kaiju tipe parasit sebagai perantara untuk menyatukan senjata yang dibuat dari tubuh kaiju dengan tubuh manusia. Tapi cara itu tidak akan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki oleh senjata ini. Selain itu, beban yang harus ditanggung penggunanya pun jauh lebih besar daripada yang dirasakan pada masa kami." Saat Kafka sedang memikirkan hal itu, tiba-tiba kaiju menyerangnya. Beruntung seseorang menyelamatkan Kafka. Orang itu berkata, "Kaiju pendamping, jangan sampai mempermalukan nama komandan unit Kera." Orang yang menyelamatkan Kafka saat itu memiliki mata yang sipit, sangat mirip seperti wakil komandan Hoshina. Kafka pun terkejut melihat kemiripan itu, tapi dia menyadari orang itu bukan wakil komandan Hoshina, melainkan leluhurnya. Leluhur wakil komandan Hoshina itu kemudian memberi instruksi kepada seluruh pasukan dengan berteriak, "Unit harimau, serang dengan anak panah dari sisi kiri. Unit burung, terus pancing makhluk itu ke arah parit." Dan tidak lama dari itu, rencana mereka pun berhasil. Kaiju yang mereka serang masuk ke dalam jebakan parit. Lalu mereka menembaki kaiju yang sudah tidak bisa bergerak itu menggunakan meriam dan berhasil mengalahkannya. Kafka yang melihatnya sangat kagum. Dia berkata di dalam hatinya, "Hebat, orang-orang ini benar-benar mampu bertarung melawan kaiju hanya dengan perlengkapan seperti ini." Setelah itu, sosok samurai yang Kafka temui di alam bawah sadarnya muncul di belakang Kafka sambil berkata, "Pada hari itu pun, aku harus menjalankan tugasku yang berat, yaitu melakukan pembasmian dengan mengorbankan begitu banyak rekan-rekanku. Setidaknya begitulah pikirku tadinya." Saat itu, Kafka tidak mengerti apa yang dimaksud sosok samurai yang saat itu perannya sedang Kafka jalani. Tapi tidak lama dari itu, tiba-tiba semua pasukan samurai mulai berterbangan. Mereka mati tertebas oleh sosok kaiju yang muncul dari dalam tubuh kaiju yang sudah mereka kalahkan. Kaiju itu adalah kaiju yang di masa kini sedang dihadapi oleh wakil komandan Hoshina dan komandan Narumi. Tapi di era Meireki, kaiju itu masih dalam bentuk kaiju raksasanya dan belum memiliki kesadaran ataupun bentuk tubuh humanoidnya. Lalu sosok samurai yang Kafka temui di alam bawah sadarnya berkata lagi, "Tapi kami semua dibuat tidak berdaya oleh sesuatu yang mendadak muncul dari dalam tubuh kaiju itu." Melihat kaiju yang sangat berbahaya sudah muncul, Kafka refleks berteriak dan meminta semuanya untuk mundur. Sementara dia akan mencoba menghadapi kaiju itu. Tapi kaiju itu mulai membantai pasukan samurai dengan sangat mudah, hanya menggunakan cakar di tangannya. Sosok samurai yang Kafka temui di alam bawah sadarnya kembali berkata, "Tidak peduli sekalipun dirimu adalah manusia tercepat di negaramu, sekalipun dirimu adalah manusia terkuat, sekalipun dirimu disebut-sebut sebagai pendekar pedang terkuat di seluruh langit dan bumi, dia akan menghabisi semuanya tanpa pandang bulu." Saat itu, leluhur wakil komandan Hoshina yang dikatakan sebagai pendekar pedang terkuat pun tidak luput dari amukan kaiju yang ada di hadapan mereka. Leluhur wakil komandan Hoshina mati tertusuk tepat di dadanya. Kafka semakin panik melihatnya. Dia
berteriak, "Hentikan!" Setelah itu Kafka mencoba maju untuk melawan, tapi kaiju itu dengan cepat melancarkan tebasan tak kasat mata dan berhasil menebas kaki Kafka. Kemudian amukan kaiju itu semakin menjadi-jadi. Dia menebas semua pasukan samurai dengan cakarnya. Lalu dia meraung, menciptakan tekanan yang sangat dahsyat dan berhasil membunuh semua samurai yang ada di sana, kecuali Kafka yang saat itu masih memiliki kesadarannya walaupun dia kehilangan kedua kakinya. Lalu sosok samurai yang Kafka temui di alam bawah sadarnya tadi berkata lagi, "Semua rekanku, sawah yang kami rawat dengan sepenuh hati, dan juga rumah serta keluarga yang seharusnya menjadi tempat kepulanganku, semuanya direnggut oleh makhluk itu, dan aku tidak bisa melakukan apapun." Kafka yang saat itu kehilangan kakinya jatuh ke dalam danau yang dalam. Dia ditempeli oleh jiwa-jiwa para samurai yang sudah mati. Jiwa-jiwa mati itu semuanya berteriak, "Kesal, kesal, kesal." Semuanya tidak berhenti mengatakan kesal, 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 dan seterusnya. Hingga akhirnya jiwa-jiwa samurai yang sangat marah dan kesal itu mengelilingi tubuh Kafka bagaikan sebuah kepompong. Dan tidak lama dari itu, terciptalah sosok kaiju kecil yang kita kenal sebagai kaiju nomor 8 di masa kini. Lalu sosok samurai yang Kafka temui di alam bawah sadarnya berkata, "Kami sama sekali tidak berdaya, bagaikan seekor serangga." Dan itu mengakhiri Kaiju Hachigo chapter 117 kali ini. Sebelum berakhir, seperti biasa di halaman terakhir, ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, "Penyesalan yang berwujud menjadi sosok monster misterius." Chapter selanjutnya yaitu chapter 118 akan dirilis secara resmi pada tanggal 5 Desember 2024. Bagaimana menurut kalian tentang chapter yang luar biasa kali ini? Silahkan tulis dan diskusikan asumsi, pendapat, atau spekulasi kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Kaiju Hachigo dan konten menarik lainnya hanya di Animangati. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.ピクセルパワーストーリーが展開、全てのフレームに新しい冒険が語られる。クラシックから最新トレンドまで、アニマルがティックが全ての始まり。日本の世界たくさんの探検、アニマンガティックでもっと多く発見。画面をタッピー届かさないで、毎エピソードは特別なごちそう。アニマンガティックバイブスを感じて案じて、アニメの魔法一緒に乗ろう。漫画のページがめくれて生き生きと旅に参加して、私たちと共に